Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan kekebalan komunal secepatnya terrealisasi. Dan namun bagaimana dengan mereka yang mengidap alergi pada obat-obatan tertentu? Apakah vaksin COVID-19 aman bagi siapa saja? Nantinya kita akan membahas dengan ada tim advokasi vaksinasi COVID-19 PBID Iris Rengganis. Tapi sebelum itu Sarah, sebelumnya kita juga sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk rekan media dan juga pelayanan publik. Ya, pastinya itu nih ada beberapa teman-teman yang mungkin ada merasakan beberapa efeknya, tetapi apakah ini tergolong aman atau tidak, dan seperti apa yang harus kita antisipasi, terutama bagi di luar sana masyarakat yang memiliki alergi terhadap obat-obatan dan makanan. Sekarang kita akan luruskan seperti apa sebenarnya, ini bersama dengan Prof. Iris Rengganis. Selamat pagi Prof. Iris, apa kabar Prof? Selamat pagi. Baik, apa kabar Prof? Sehat ya hari ini ya? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Prof. Iris, selain kita berdua yang bertanya-tanya kepada Prof. Iris, kita juga mengajak pemirsa semua. Alhamdulillah sehat. Ya, Prof. Iris, selain kami berdua, kami juga mengajak pemirsa semua untuk bisa bertanya langsung dengan Prof. Iris di 0215839900. Ya. Jadi langsung saja, Prof. Iris, kita mau tanyakan sebenarnya terkait dengan alergi obat-obatan atau makanan. Sebenarnya apakah bisa menerima vaksinasi COVID-19? Sebetulnya meskipun alergi obat atau alergi makanan, itu sebetulnya bisa menerima vaksin. Asalkan tidak alergi terhadap salah satu bahan di dalam vaksin. Nah, kalau kita melihat di alergi obat, misalnya alergi antibiotik yang paling banyak kan penisilin. Nah, kita lihat di dalam vaksin itu ada nggak penisilinnya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa artinya. Ya, kalau misalnya vaksinnya mengandung makanan, udang misalnya, ya nggak boleh mengandung makanan. Ya, jadi artinya orang yang alergi obat, selama vaksin itu tidak mengandung orang yang itu alergi obat, itu tidak ada masalah. Ya, tetapi risiko alergi pada vaksin itu bisa saja terjadi pada setiap orang. Artinya walaupun dia alergi obat sebelumnya atau alergi makanan, itu tidak berarti orang yang tidak ada alergi obat atau alergi makanan tidak berisiko untuk alergi vaksin. Ya, jadi alergi vaksin bisa saja. Tapi bagaimana kita tahu kalau dia alergi vaksin? Setelah suntikan pertama itu terjadi reaksi alergi, nah itulah baru dia alergi terhadap salah satu bahan di dalam vaksin, maka dia tidak boleh diberikan vaksin yang kedua. Karena sudah jelas dia alergi terhadap salah satu bahan di dalam vaksin tersebut. Baik, ketika mendapatkan alergi di dosis pertama tadi, apakah menunggu dia sembuh dulu dari alerginya, baru bisa diberikan dosis kedua atau seperti apa, Prof? Ya, kalau dia sudah diketahui alergi pada yang pertama, tentu itu harus disembuhkan, itu pasti ya. Tetapi kita pertimbangkan dulu, kalau memang alerginya ringan, itu masih mungkin kita bisa berikan yang kedua. Tetapi kalau memang sudah jelas dia alergi tambahan di dalam vaksin itu, kita tidak boleh memberikannya pada dosis yang kedua. Karena apa? Karena alergi adalah paparan yang kedua kali atau lebih, itu akan menimbulkan reaksi yang lebih berat. Ya, jadi artinya kita tidak memberikan dosis yang kedua, bila mana dia sudah jelas alergi pada dosis yang pertama. Seperti itu. Oke, Prof. Untuk alergi yang timbul sebenarnya itu apa saja? Selama ini yang alergi yang timbul itu bisa saja dari ringan, sedang, berat ya. Yang ringan mungkin hanya merah, gatal sedikit. Nah, itu masih kemungkinan kita masih bisa pertimbangkan untuk dosis yang kedua. Ya, tetapi kalau yang sedang itu sudah bentol-bentol ke seluruh tubuh, ya matanya bengkak, itu pasti kita tidak berikan lagi dosis kedua. Apalagi yang berat. Berat itu anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang mengancam nyawa. Ya, jadi artinya tensinya drop, ya jantungnya dan pernapasannya sesak ya. Nah, itu sudah kita tidak berikan lagi untuk dosis yang kedua. Sedang dan berat pasti tidak kita berikan lagi. Ya, karena itu sudah jelas terjadi reaksi alergi terhadap salah satu bahan. Tapi itu terlepas daripada orang itu alergi obat yang lain atau tidak, itu terlepas dari itu. Seberapa banyak, Prof, kejadian tersebut terjadi selama proses vaksinasi sudah dilakukan selama ini? Kalau yang berat saya jarang sekali ya. Jarang, saya tidak tahu persentasenya, tetapi sangat amat jarang. Tapi kalau yang hanya bentol-bentol sedikit saja,
itu ada beberapa juga. Tapi sebetulnya sangat amat jarang kalau dilihat persentase dengan kegunaan daripada vaksinnya. Ini termasuk yang paling jarang. Baik, Profesor, kami akan melanjutkan perbincangan ini, masih banyak nih pertanyaan dan juga kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di nomor telepon line interaktif di 021 583 99 100. Namun usai jeda berikut ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami masih membahas tentang vaksinasi yang aman bersama Prof. Iris dan kami masih mengundang Anda untuk menelpon di 021 583 99 100 untuk ikut bertanya kepada Prof. Iris. Dan kita sudah ada 2 penelpon ya, Abdi ya? Yang sudah ada masuk di line interaktif kita, ini ada Hasan di Medan. Halo, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Mas Jason, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Silakan Pak Hasan, pertanyaannya untuk Prof. Iris. Ya, selamat pagi Prof. Salam sehat dok. Ya, saya mau nanya, saya kan adalah penyandang penyakit autoimun jenis psoriasis. Saya mau nanya ini Prof, di luar kan beredar sekarang informasi yang mungkin benar atau tidak. Jadi saya mau tanya pandangan Prof, ini katanya untuk orang dengan penyandang penyakit autoimun itu harus divaksin dengan vaksin tertentu ya, yang ada kandungan mRNA-nya seperti Moderna, Pfizer atau AstraZeneca, sedangkan untuk Sinovac itu nggak boleh. Jadi kira-kira menurut ide ini gimana, Prof? Baik. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya. Selanjutnya sudah ada penelpon kedua, ini ada Ibu Lina di Jakarta. Selamat pagi Ibu Lina. Selamat pagi. Iya Ibu Lina, silakan pertanyaannya untuk Prof. Iris. Ya, selamat pagi Prof. Iris. Saya mau bertanya untuk penderita kanker mamai itu apa boleh divaksin ya? Itu aja sih yang hendak saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lina atas pertanyaannya. Langsung saja kita akan bertanya kepada Prof. Iris. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi dari Bapak Hasan dari Medan, Prof. Iris dirinya mengidap autoimun. Pertanyaannya adalah ada informasi yang beredar bahwa penderita autoimun hanya boleh menerima vaksinasi dengan jenis vaksin tertentu. Silakan Prof. Iris. Ya, jadi begini, kalau penyakit autoimun adalah penyakit yang menyerang tubuhnya sendiri dan itu bisa menyerang berbagai macam organ. Nah, kalau psoriasis yang diserang adalah kulitnya. Nah, selama penyakit autoimunnya bisa dikontrol dengan baik, ya artinya sudah remisi, sudah minimal sekali obat-obatnya yang diminum dan tidak ada keluhan, itu bisa divaksinasi. Ya, yang penting autoimun kondisi stabil, itu istilah kami. Ya, autoimun kondisi stabil nanti akan dinilai oleh Ya, sebenarnya kita mengalami gangguan teknis dengan sambungan kita dengan Prof. Iris, tetapi informasi dan juga pertanyaan kita simpan dulu, kita sambari, kita masih menunggu untuk kembali terkoneksi dengan Prof. Iris. Tapi jika kita sedikit recap nih Abdi, kita rangkum sedikit pembahasan dengan Prof. Iris tadi, bahwa jika memang memiliki alergi terhadap makanan, sebenarnya aman untuk menerima vaksinasi, karena kan yang harus diperhatikan adalah jika memang kita alergi terhadap bahan-bahan yang terdapat dalam vaksin tersebut. Betul sekali, dan juga tadi ditekankan kalau memang sudah mendapatkan adanya alergi, jangan ragu-ragu ataupun ditunda untuk memeriksa ke tenaga medis. Betul, itu paling penting untuk terus memeriksakan diri ke tenaga medis. Dan sebenarnya kita sudah tersambung kembali dengan Prof. Iris. Ya Prof. Iris bisa silakan, mendengarkan Prof, suara kami dari studio, Prof? Bisa. Baik. Silakan dilanjutkan kembali Prof, jawabannya untuk Pak Hasan di Medan. Ya, jadi begitu Pak Hasan. Jadi kembali ke dokter autoimunnya dan nanti akan dinilai oleh dokter autoimunnya bagaimana kondisi autoimunnya. Kalau Pak Hasan sudah stabil kondisinya, makan obat sudah sangat minimal sekali, silahkan dilakukan vaksinasi. Beberapa pasien saya pun yang autoimun sudah melakukan vaksinasi dengan berbagai macam, ya. Jadi ada Sinovac dan ada juga yang lainnya.
Baik, itu tadi semoga bisa dicatat ya oleh Pak Hasan bahwa kalau misalkan autoimunnya masih bisa dikontrol, itu masih bisa divaksin ya. Artinya ketika mendapatkan gejala atau alergi apapun itu baiknya dikontrol dan juga dikomunikasikan dengan tim medis. Terima kasih Pak Hasan dan juga Bu Prof sudah menjawab, dan kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Lina tadi dari Jakarta, pertanyaannya bagaimana vaksin untuk penderita ataupun penyintas kanker? Cancer ya. Nah, cancer juga demikian ya. Sebetulnya penderita cancer bisa divaksinasi bila mana tidak di dalam pengobatan, ya tidak dalam imunoterapi terapi khusus ya. Karena kenapa? Karena kalau masih dalam terapi khusus kan obat-obat itu menekan imun sistem sehingga antibodi tidak bisa terbentuk. Ya karena itu kondisi stabil. Kalau autoimunnya juga masih dalam pengobatan, obat-obat yang menekan sistem imunnya itu juga tidak bisa dilakukan vaksinasi. Baik, Prof. Iris. Berarti memang masih aman untuk menerima vaksinasi dan selama konsultasi dengan dokter pribadi masing-masing. Tapi Prof. Iris, untuk vaksinasi ini sendiri, sebenarnya jika memang memiliki alergi terhadap obat-obatan ataupun makanan tertentu, ini harus ada persiapan-persiapan yang berbeda tidak, Prof? Menjelang vaksinasi. Ya, sebetulnya tidak ada persiapan yang khusus ya, tapi yang jelas orang divaksinasi harus kondisi baik, kondisi prima, ya artinya dia tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan panas, tidak demam, ya kondisi sehat, ya. Jadi artinya betul-betul kondisi yang memang dia persiapkan untuk vaksin, ya karena kan efek simpang vaksin bisa saja ada demam, ada panas, ya dan sebagainya, dan itu sudah harus diinfo, ya efek simpang vaksin itu sudah harus diinfo sebelumnya. Ya, dan juga kalau dia ada riwayat alergi apapun, dia juga harus menginformasikan bahwa dia ada riwayat alergi bahan-bahan makanan atau bahan-bahan obat lainnya, itu harus diinfo. Dan juga untuk para vaksinator tentunya kita kalau menyuntik seseorang itu juga tetap harus disiapkan yang kita sebut anafilaktik kit, anafilaksis kit. Ya, anafilaksis kit artinya bila mana terjadi reaksi alergi, obat-obatan penawar untuk alerginya itu sudah ada di depan mata kita. Karena reaksi alergi itu berjalan begitu cepat, ya. Jadi kita harus juga melakukan penyuntikan penawar dengan cepat, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Baik, Prof. Iris, untuk alergi pada tiap orang ini apakah berbeda-beda? Apakah tergantung dari bawaan penyakit sebelumnya atau memang ada riwayat alergi yang diderita sebelumnya, Prof? Dan mungkin bagaimana bisa membedakan, Prof. Iris, apakah ini alergi akibat tidak sesuai atau tidak cocok dengan bahan yang terdapat dalam vaksin, atau memang ini yang merupakan reaksi vaksin saja yang memang bisa saja muncul? Ya, biasanya orang alergi itu artinya alergi terhadap satu bahan yang terdapat di dalam vaksin tersebut. Ya, karena itu kita selalu harus lihat, kalau orang kita selalu menanyakan ada alergi enggak, alergi vaksin sebelumnya, ada alergi obat, alergi makanan, itu semua harus ditanyakan. Ya, jadi itu untuk memudahkan kita melihat bahwa isi daripada vaksin itu ada tidak sebelumnya orang itu alergi terhadap vaksin itu. Tapi karena ini vaksin COVID-19 vaksin baru, jadi tentu saja orang belum ada yang pengalaman terhadap alergi bahan di dalam vaksin tersebut. Jadi artinya pertama kali orang disuntik terjadi alergi, itu yang kedua kali tidak kita berikan lagi. Nah, itu yang sudah ditetapkan oleh WHO. Baik, Prof. Ketika kita menerima vaksin COVID-19 kemudian mendapatkan alergi, ini apa yang harus dilakukan ataupun harus diketahui masyarakat? Apakah harus berobat dulu atau bagaimana lanjutannya? Ya, kalau terjadi suatu efek simpang apapun termasuk reaksi alergi di rumah misalnya, itu harus segera berobat. Ya harus. Jadi kita selalu mengatakan dan di kartu itu ada hubungi siapa. Ya, dulu hubungi beberapa klinik, tetapi sekarang hanya ditulis nama dokternya. Ya, segera. Tapi kalau dokternya tidak bisa dihubungi, segera datang ke IGD. Ya, IGD rumah sakit manapun untuk mendapat pertolongan pertama. Jadi kalau alergi jangan dianggap enteng, ya. Alergi apapun, reaksinya ringan, sedang, berat, tetap saja datang kepada dokternya atau paling tidak ke rumah sakit IGD untuk memberi pertolongan pertama, ya, supaya segera teratasi. Untuk mendapatkan pertolongan pertama, ya, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Iris Rengganis sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi. Selamat kembali beraktivitas, Prof.